Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya akan mempresentasikan hasil lembar kerja mahasiswa dengan topik mobil bertenaga angin. Nama saya Ovalita, asal perguruan tinggi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, kelas 2A, NIM 2020015022. Tanggal pelaksanaan 25 April sampai dengan 26 April. Jam pelaksanaan dari jam 16 sampai dengan 23:59 waktu Indonesia Barat. Jadwal pelaksanaannya, untuk kegiatan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pembuatan mobil bertenaga angin, hari dan tanggalnya Minggu 25 April 2021. Kegiatan kedua yaitu merakit alat dan bahan hingga menjadi mobil bertenaga angin. Waktu, hari dan tanggalnya Minggu 25 April 2021. Kegiatan ketiga membuat video pergerakan mobil bertenaga angin, yaitu Minggu 25 April 2021. Kegiatan keempat mengisi LKM, yaitu Senin 26 April 2021. Yang kelima mempresentasikan hasil LKM di media Zoom, yaitu pada Senin 26 April 2021. Dan yang terakhir, mengupload hasil presentasi di YouTube, yaitu Senin 26 April 2021. Alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu ada solder, atau bisa menggunakan paku untuk melubangi tutup botolnya. Jumlahnya ada 1. Lalu ada software tracker untuk menganalisis gerak mobil melalui video. Itu ada 1 video. Lalu ada botol bekas untuk membuat bodi mobil, jumlahnya ada 1. Sedotan plastik untuk membuat poros roda dan alat meniup udara ke balon, jumlahnya ada 3. Tusuk sate untuk membuat poros roda ada 2. Tutup botol untuk membuat roda, jumlahnya ada 4. Dan yang terakhir ada balon karet untuk membuat mesin atau pendorong, itu jumlahnya 1. Hasil pengamatan. Hasil pengamatan kegiatan 1. Prosedur yang pertama, siapkan seluruh alat dan bahan untuk membuat mobil mainan. Bahan dan alatnya tadi ada balon, ada tutup botol, ada sedotan, ada tusuk sate, dan di sini ada gunting, terus ada lem tembak dan isolasi. Prosedur yang kedua, potong tusuk sate menjadi 2 bagian. Lalu yang ketiga, potong sedotan dengan ukuran lebih pendek dari potongan sedotan tadi, lalu masukkan tusuk sate ke dalam sedotan untuk membuat poros roda. Yang keempat, buat lubang pada tutup botol. Pastikan melubanginya di bagian tengah supaya saat berjalan mobil bisa seimbang. Dan untuk melubanginya tadi kita menggunakan solder atau
kalau saya menggunakan paku. Yang kelima, pasang tutup botol pada poros roda seperti ini. Kemudian botol bekas tadi sebagai bodi, lalu pasangkan roda pada bodi mobil. Yang ketujuh, buat mesin mobil menggunakan balon karet. Masukkan sedotan ke dalam balon, lalu isolasi bagian ujung balon, agar saat ditiup, udara tidak dapat keluar. Kedelapan, pasang mesin mobil yang berasal dari balon karet yang terkait dengan sedotan untuk meniup udara di bagian atas mobil tadi. Pasang mesinnya di bagian atas, lalu mobil bertenaga angin siap diluncurkan. Dan hasil pengamatan kegiatan yang kedua, yang pertama adalah siapkan alat perekam dan pasang di tempat yang sepi dan bebas dari penghalang. Lalu letakkan mobil di tempat yang sudah disiapkan. Dan di samping mobil itu, di samping mobil ini yang warna coklat, ini adalah tanda panjang dengan ukuran kurang lebih 1 meter untuk mengukur laju kecepatan mobil. Nah, yang kedua, tiup balon atau mesin mobil, lalu tahan agar udara tidak keluar. Yang ketiga, gerakkan mobil tersebut dengan cara melepaskan udara yang ditahan tadi di dalam balon sehingga mobil bergerak maju. Dan hasil video mobil bertenaga anginnya dapat dilihat di link ini. Diskusi. Pertama, 1. Berdasarkan data hasil pengamatan kegiatan 1. Bagaimana prinsip kerja mobil bertenaga angin? Prinsip kerja yang digunakan dalam mobil ini sebenarnya cukup sederhana, yakni dengan memanfaatkan balon yang berisi udara yang memuai di dalam mesin. Pemuaian ini nantinya akan menggerakkan roda pada mobil sehingga mobil dapat berjalan. Semakin banyak udara yang ditiupkan, maka semakin cepat mobil bergerak. Yang kedua, bagaimana hubungan antara gaya dengan kecepatan gerak mobil bertenaga angin? Ketika gaya diberikan pada suatu benda lebih besar, maka percepatan benda tersebut juga semakin besar. Besarnya gaya berbanding lurus dengan besarnya percepatan. Makin besar massa benda, maka gaya yang dikenakan juga harus makin besar. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan seluruh kegiatan, kesimpulan yang didapatkan yaitu bahwa gaya, gerak, dan energi itu mempengaruhi keadaan suatu benda. Misalnya, angin menjadi energi yang menggerakkan mobil-mobilan, serta gaya dorong angin menyebabkan mobil bergerak maju. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.